Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih hidup. Ini buku terbaru kami, judulnya 99 Tanya Jawab Bank Syariah. Buku wajib bagi bankir dan siapapun yang ingin memahami dan memahamkan Bank Syariah sesuai fatwa DSN MUI dan regulasi. Ayo ke Bank Syariah. Ini warnanya rada kebiruan ya. Sebenarnya aslinya ini biru tua kehijauan. Kemudian ini kemarin masih dummy aja nih, ini belum dilaminating sehingga ketika ditekuk langsung seperti ini. Ya tentu saja kalau sudah jadi tidak akan seperti ini nanti. Oke, kita cek isinya. Ini daftar isi. Kita langsung pada profil penulis. Oke. Nomor 1, masih pakai duit. Apa sih pentingnya ada bank syariah? Kita urai. Kemudian, apa itu bank syariah? Bank syariah itu makanan apa? Oke, kita uraikan ya. Kemudian ini di sini ada quotes ya, bank syariah adalah bank yang ambil untung pakai akad dagang yang sah. Kemudian resiko paham bank syariah. Ternyata fikih bank syariah itu sudah cukup lengkap ya, sangat lengkap sebenarnya itu. Seperti fikih muamalah kontemporer. Artinya kalau kita paham beneran bank syariah, insya Allah bisnis syariah bisa kita pahami dengan mudah. Modal bank syariah itu dari mana? Yang konven itu hukumnya gimana? Kita bahas di sini. Kemudian pebisnis atau pemodal sih bank syariah itu, rujukan fatwanya ada. Kemudian utang kok riba? Ya, ada yang bilang utang di bank syariah itu riba, itu gimana? Kita cek jenis-jenis utang ya, ada di sini kita uraikan. Rasulullah juga pernah utang. Kemudian, nah ini jenis-jenis utang. Barokah dalam utang dari Bulughul Maram ada itu di Subulus Salam juz 3 berarti ya. Kita lanjut di sini sampai bencana dalam utang. Nah, kesimpulannya seperti apa? Kemudian bunga kok riba? Ya, apakah benar bunga itu riba? Kemudian berlanjut terus. Apa itu riba? Nah, menurut fatwa kita urai lebih rinci. Nanti ada riba qard, riba jahiliyah, riba fadl, ada riba nasa dan ada riba nasiah ya. Ada yang mendefinisikan riba nasiah itu sama dengan riba qard. Kemudian pembungaan uang. Ini fatwanya kita kopas, sengaja kita kopas ya, sesuai fatwa. Tentu solusinya kita sampaikan juga. Kemudian saldo tanpa bunga, gimana hukumnya punya saldo di bank konven tapi nggak ngambil bunga? Gaji di bank konven gimana? Jika terlanjur hapus bunga. Kemudian alasan darurat pakai bank konven. Bank konven apakah itu baik hati kemudian bisa mengubah hukum? Nah, nomor 10 ini hati-hati nuduh riba ya. Buat netizen yang gampang nuduh riba, ini resikonya apa? Kita uraikan. Adakah BI syariah? Ya, BI yang sesuai syariah. Seperti apa dan haruskah ada? Kemudian emas dan kripto. Itu kita mulai dengan pembahasan uang itu harus emas atau bukan sih? Kemudian uang kertas itu apakah beneran nggak berharga? Kemudian uang kripto itu seperti apa? Nanti dari sisi legal, dari sisi fikih kita uraikan. Bapepti melibatkan aset kripto. Lanjut terus ya. Kemudian ada Bank Indonesia Digital. Rupiah digital ala CBDC. Lanjut terus, kemudian sampai pada apakah kripto itu sesuai syariat Islam atau tidak, bisa dicermati mulai dari sisi fikih aset kripto. Jika uang kripto itu uang, jika uang kripto itu komoditi, khotimah, nanti ada kesimpulan ya. Kemudian emas itu harta ribawi atau bukan? Ilat hukum harta ribawi. Kemudian ada as-samaniyah bil quwwah maupun as-samaniyah bil fi'li. Kemudian status emas versi fatwa. Kemudian rujukan bank syariah ya, nomor 14. Rujukan bank syariah itu apa saja? Lanjut terus, Islam itu mudah. Inna dina yusrun. Indikator maslahat itu apa? Biar nggak ngoyo-woro, biar nggak kemana-mana, itu indikatornya. Islam itu solutif. Nomor 15, urgensi halal haram. Ya, apa pentingnya kita bahas halal haram? Kaitannya dengan ma'rifat hakikat. Ada torekot gitu ya. Oke, berikutnya fatwa ulama dewan sebagai rujukan kita. Di sini kita cantumkan juga ya, metode fatwa ada 4. Kita uraikan juga. Dan ada contoh-contohnya ya, ada 4 metode fatwa.
tafriqul halal anil haram, ya ada an-nadhar. Yang nomor 4 mana nih? Tahqiqul manat. Contoh-contohnya ada tadi itu ya. Kemudian ada 143 fatwa sampai 2021, kita list ya, biar teman-teman bisa mencermati. Nanti downloadnya di web DSN MUI atau boleh minta saya, Jabri aja ya. Oke, berikutnya. Apa itu muamalah? Ya, karena bank syariah ini urusan muamalah ya. Kemudian dikit-dikit nanya mana dalilnya, kita uraikan di sini. Pantas nggak sih nanya mana dalilnya atas kebolehan sesuatu gitu ya. Kemudian ada 5 kaidah pokok. Al-umuru bimaqasidiha. Kemudian ini kita uraikan ya. Kemudian syariat versus hakikat. DSN MUI pilih yang mana? Kemudian keyakinan, al-yakinu la yuzalu bisyakki. Nomor 3, ad-dararu yuzalu. Adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kemudian ada al-adah muhakkamah. Kemudian ada syariah dalam bank, apa pentingnya sih syariah dalam bank gitu ya. Kemudian kita lanjut juga pembahasan mengenai ekonomi itu hanya bank, bener nggak sih? Kita uraikan. Kemudian akad real bank syariah, benar nggak sih akad di bank syariah itu real, dan real itu definisinya apa? Kemudian kita sebutkan akad-akad di bank syariah. Bank syariah itu maslahat nggak sih dan tolok ukurnya apa? Itu nanti akan kita uraikan di sini. Kita definisikan maslahat itu apa, sehingga bisa kita simpulkan bank syariah itu maslahat atau tidak. Kemudian ada fikih boleh jika terpaksa. Di sini kita bahas definisi darurat menurut ilmu usul fikih berdasarkan yang kami pahami, yang saya pahami. Hajat itu apa? Hajiat itu apa? Kemudian tahsiniyat itu apa? Nah, berikutnya pengawasan syariah. Ini kita urai mengenai tugas DPS, wewenang DPS. Bank murni syariah itu apa sih definisinya? Kemudian ini ada kritikan ini sih. Bank konven 100% riba, bank syariah 300% riba. Nah, ini kita bahas di sini ya. Masuk akal nggak sih tuduhan itu? Dari sisi fikih nanti bisa kita cermati. Kemudian non-muslim bersyariah, apakah boleh? Kemudian kayak babi disarungin ya, bank syariah dituduh kayak babi disarungin. Nah, nanti logikanya seperti apa? Kemudian apakah bank syariah itu benar cuma istilah saja, dan apa pentingnya istilah? Nanti kita urai di sini ya. Kita urai. Kemudian bank syariah itu mahal, benar nggak sih? Kita rujuk dari makna mahal dan murah. Nanti akan ketahuan secara rasional irasional pemaknaannya. Dan berikutnya penyebab bank konven lebih kompetitif ya. Kita sebutkan di situ. Kemudian solusi agar bank syariah kompetitif. Berikutnya nyatanya beda. Ini akan ketemu nyatanya beda. Nyatanya beda. Nyatanya beda gitu ya. Nyatanya beda. Nah, nanti kita urai sampai ada 10 poin. Berikutnya nomor 31, syariah itu apakah benar sudah bebas riba? Kita uraikan secara singkat. Kemudian imbalan di bank syariah itu apa saja? Ya, sumber imbalannya apa saja? Kemudian bunga di bank syariah. Ada kritikan katanya ada bunga di bank syariah, kita cermati nanti di sini ya. Bank syariah mengacu pada suku bunga itu boleh atau tidak? Setara bunga ya, equivalent rate pada investasi itu nanti posisinya seperti apa? Pada jual beli, pada fee, posisinya seperti apa. Kemudian ada cost of fund, bener nggak sih? Nah, kita urai juga di sini. Kemudian nabung di bank syariah ini produk yang berbasis pendanaan ya, ada tabungan, ada giro, deposito. Kita uraikan fikihnya di sini berdasarkan fatwa. Hadiah di bank syariah, fikih hadiah nih, fikih hadiah. Halaman 86, fatwa nomor 86. Kemudian akad titipan. Titipan yang boleh dipakai, fikih titipan yang dipakai. Ini nanti titipan kok dipakai bisnis, ini dari kitab Bidayah ini ada 6 kalau nggak salah ya. Tetap serasi nanti dengan fatwa gitu ya. Cuman ini saya tambahkan yang lebih lengkap dan kesimpulannya ada nanti di sini. Kemudian berikutnya akad kongsi, syirkah ya, syarokah. Ini kita poin-poinnya kita ungkapkan. Dilanjutkan akad mudharabah atau investasi. Ini poin-poinnya kita ungkapkan di sini. Ini tadi jadi rumus ini nanti ya. Teman-teman boleh menggunakan rumusan-rumusan ini tadi untuk bisnis di lini bidang apapun. Berikutnya net revenue sharing, kita bahas apakah lebih baik profit or loss sharing atau net revenue sharing. Kemudian modal kok dijamin, hukumnya seperti apa, ini sesuai fatwa juga nanti ya. Kemudian apakah benar bank syariah itu nggak siap rugi, atau jangan-jangan nasabahnya nggak siap rugi. Nanti kita urai secara objektif ya, penanggung rugi dalam investasi itu siapa. Kita uraikan ini fatwanya ada.
Kemudian benarkah Bank Syariah nggak siap rugi? Kita urai nih tiap-tiap poin dalam fatwa. Rada panjang karena ini cukup sering muncul kritikannya ya. Kemudian nomor 44, gharar yang terlarang ya. Apakah gharar itu terlarang? Belum tentu semua jenis gharar terlarang. Ada gharar kelas ringan, gharar kelas sedang, gharar kelas berat. Nanti indikasinya apa akan ketahuan di buku ini, sehingga nanti kita gampang mengetahui kapan gharar itu kelas ringan, kapan kelas sedang, kapan kelas berat. Apakah benar bank dilarang dagang? Nomor 45. Akad jual beli, ini juga rumusan kunci, bisa dirujuk untuk bisnis apapun. Terkait jual beli tentunya ya, di lini bisnis apapun, maksudnya bisa di lembaga keuangan, bisa di non lembaga keuangan. Ini murabahah, jual beli tegaskan untung. Wakalah dalam murabahah, DP ke supplier itu riba, benar atau tidak? Kita urai tentang uang muka, tentang murabahah sebagian. Kalau sebagian berarti nggak 100%. Kemudian ini kita urai nih, berdasarkan fatwa nomor 31 kalau nggak salah. DP nasabah ke Bank Syariah boleh atau tidak? Kalau iya, nanti gimana konsekuensinya? Ya, semua ada solusinya gitu ya. Pilih DP jadi apa? Itu nanti ikuti aja konsekuensinya dan itu ada solusinya. Dagangan tanpa stok, boleh atau tidak? Bank Syariah kan dagang tanpa stok ya. Kalau mau bikin ada stok ya enggak apa-apa juga. Nomor 50, nasabah dikasihnya kok duit. Itu gimana hukumnya? Cair dulu, wakalahnya nanti. Nah, itu boleh atau tidak? Fatwa 119. Di pembiayaan tanda tangan dulu, wakalahnya nanti. Cair dulu, wakalah nanti. Boleh atau tidak? Kemudian utangnya adalah yang cair. Ini anggapan sebagian masyarakat ya. Nanti kita jelaskan utangnya itu apa, tergantung dari akadnya. Berikutnya tabel banyak harga, tabel syariah dan konven itu sama kok. Tampilannya gitu ya, ada alternatif. Kalau bayar setahun sekian, 2 tahun sekian, 5 tahun sekian, 10 tahun beda lagi. Nah, itu nanti yang membedakan adalah akadnya. Tabelnya nggak salah, tabel bukan akad. Ambil untung berlipat boleh atau tidak? Kemudian utang pokok, utang margin. Tanpa BI checking. Nah, ini kita bahas slik ya, slik. Ini sesuai dalil juga nanti ya. Kemudian biaya admin. Itu hukumnya gimana? Angsuran nggak jelas. Nggak jelas. Nah, ini kita sebutkan nanti sifat angsuran pada jual beli, pada akad syirkah atau kongsi gitu ya. Nanti sifat-sifatnya kita kasih rumusannya sehingga nanti bisa mudah mencermati kira-kira jelas atau nggak jelas dan kapan jelas, kapan nggak jelas gitu ya. Oke, denda telat bayar ini sekaligus kita bahas ya. Punya utang bayarlah. Bayarlah walau riba. Dalil untuk pemilik piutang atau pemungut riba. Jika nasabah telat bayar, pemberian tangguh, sampai ada kolektibilitas dan seterusnya, hapus buku, hapus tagih, nggak ada dalil larangan, dalil penguat, denda telat bayar. Kemudian kita bahas juga sanksi material, itu hukumnya gimana? Siapa hakimnya? Ghoromah itu bukan bab riba, kemudian sampai juga arahan fatwa ya, kita rumuskan. Du'afa itu siapa? Nah, ada kaitannya dengan du'afa nanti untuk pengenaan denda ini. Du'afa orang yang nggak mampu ya. Ada agunan kok ngaku du'afa. Penentuan denda. Dana denda itu milik siapa? Kemudian penyaluran dana denda. Ini cukup lengkap sih sebenarnya, tapi kunci-kunci gitu ya. Oke, berikutnya dana kok non halal. Ini TBDSP ya, fatwa nomor 123. Ya, fatwa nomor 123. Dana TBDSP. Sumber dananya dari mana? Mekanisme penghimpunannya gimana? Mekanisme penyalurannya gimana? Tidak boleh untuk apa saja, itu nanti kita cermati juga ya, laporan dana TBDSP. Kemudian biaya ganti rugi, ini termasuk takwid ketika penagihan maupun takwid yang lain. Fatwa 129 ya, batasan real itu seperti apa? Ketentuan takwid. Kemudian logika balik nama. Balik nama. Kemudian logika serah terima, ini qobd ya. Serah terima, termasuk kita ungkapkan juga serah terima saham, karena ini dijual juga nih oleh Bank Syariah ya produk ini, saham syariah, reksadana syariah. Qobd hukmi, qobd hakiki, kita jelaskan juga ya. Serah terima model dropship. Kemudian perbedaan mazhab urusan dropship. Ya, Bank Syariah dropship loh itu karena di drop dari supplier ke nasabah. Nggak perlu digotong dulu ke Bank Syariah. Logika batal akad kita urai ya. Ada fasakh, ada infisakh.
Kemudian penyebab fasakh itu apa saja, penyebab infisakh itu apa saja, kita urai satu-satu ya. Akad lazim, akad luzum, khiyar. Kita urai juga khiyar, jenis-jenis khiyar ya, sampai nanti ada khiyar majelis kita bahas juga ya. Ini karena ada pertanyaan kapan itu. Gimana kalau dalam ruangan itu sudah tanda tangan akad, tapi begitu mau keluar ruangan batal akad, kan masih dalam satu majelis, itu hukumnya gimana gitu ya. Kita rumuskan di sini. Kemudian ada ikolah ya, batal akad. Ikolah versi Syafi'i, versi Maliki nanti seperti apa. Cacat ridho, ya, infisah nanti berakhirnya masa akad. Istihalah tanfidz, force major, pelaku meninggal, akad rusak atau fasid. Nah, ini nanti uraian ini bisa jadi kunci ya kalau nasabah mau batal akad. Dan ini berlaku untuk lini usaha apapun. Syariah kok anuitas itu boleh atau tidak? Gimana hukumnya? Urusan pedagang, memudahkan potongan pelunasan, sifat flat anuitas. Agunan dan sita agunan itu boleh atau tidak ya. Objek akad jadi agunan boleh atau tidak. Sita agunan di bank syariah itu sebenarnya prosesnya seperti apa? Hak harta sita, kemudian telat sehari langsung sita. Agunan dalam mudharabah, termasuk sita dalam mudharabah, ini kan sebenarnya tidak apa-apa melalui litigasi tapi ya. Oke, berikutnya potongan pelunasan dipercepat, itu hukumnya seperti apa ya? Fikih muqassah, settlement atau netting. Kemudian ada penalti. Kadang ada yang menganggap di proses netting ada penalti ya. Sebenarnya enggak. Akad jual beli manfaat alias ijarah, ini rumusannya kita ungkapkan di sini. Kemudian ini ijarah muntahyah bitamlik ya, sewa berakhir lanjut milik. Kemudian musyarakah mutanakisah, kongsi berkurang bersama sewa. Pembiayaan multijasa ya, termasuk ini pakai wakalah, bisa nggak sih? Kemudian murabah paket, kita masukkan dalam multijasa. Pembiayaan multijasa ini nggak apa-apa lah, karena rasanya mirip nih, rasanya mirip. Murabah paket umroh versus murabah paket haji. Multijasa untuk top up boleh atau tidak? Kemudian jual beli pesanan, ini baik salam ya, baik salam, baik istisna. Kemudian yang penting di sini ini margin during construction atau revenue during construction, ini hukumnya boleh. Oke. Kemudian ini termasuk ijarah mausufah fil dhimmah ini ya. Kemudian akad pinjaman alias utang, ini fatwa nomor 17 ya, 19 ya. 19 nih sebenarnya ini. Ya, salah ketik ini. Enggak apa-apa ya, tentang kor. Kemudian sumber dana kor dari mana saja. Berikutnya cicil emas, gade emas, nabung emas. Nih saya bawa-bawa nama Syekh Abdullah bin Sulaiman Mani, ulama Saudi Arabia yang membolehkan cicil emas tuh. Oke, berikutnya tentang gade emas sudah, nabung emas, online, offline. Kartu kredit syariah ya, kita bahas juga ya ketentuan akadnya seperti apa, kemudian syarat ketentuan fee, kemudian fee yang jadi hak bank syariah, cash rebate, kemudian kartu kredit konven bunga 0%, kemudian biaya tarik tunai, selisih kurs kalau di luar negeri ya, kemudian multi akad terlarang ada nggak di kartu kredit syariah ya, kita rinci. Kemudian forex ya, forex syariah itu ketentuannya gimana ya, kita sampai kasih garis seperti ini biar nanti orang mencermati ya. Spot gimana, forward gimana, swap option itu gimana. Ini bank syariah punya produknya juga. Syariah kok ganti akad itu bisa atau tidak? Multi akad yang terlarang itu kita urai di sini menurut Qadhaya Fiqhiyah Mu'asirah fil Mal wal Iqtisad dan kitab Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakabah. Ya. Kemudian bisa mindahin utang. Ini rada panjang. Ini ada 8 alternatif akad kalau nggak salah ya. Pengalihan utang. Tuh. 5, 6, 7, 8. Kemudian bisa pembiayaan ulang, refinancing. Ada 3 ya. Fatwa 89 nih. Bisa nambah utang. Nah, kita kasih solusinya. Kemudian bisa nyekolahin BPKB, nyekolahin sertifikat gitu ya, bisa. Ada solusinya. Kemudian pembiayaan ada gadai, fatwa 256892. Kemudian ini sindikasi sama konven, ini ketentuannya seperti apa. Kemudian spekulasi yang terlarang itu seperti apa. Contohnya apa ya, udah kita kasih contoh. Asuransi syariah ya, asuransi bikin madesu, masa depan suram. Nah, mirip konven ternyata halal.
Hibah ditarik lagi. Nah, kita bahas juga di sini. Hibah bisyart, hibah dengan syarat. Multi akad terlarang di asuransi syariah ada atau tidak? Nah, kita cermati. Nah, berikutnya nomor 87, halal campur haram. Campur itu maknanya apa? Nanti kita cek ya, apakah beneran tercampur. Kemudian haji dan umroh ya, pembiayaan haji, larangan untuk BPS BPIH. Kan ada BPIH, ada BPIH. Ya, pembiayaan haji kita urai di sini. Kemudian nanti ini KTA syariah. Nah, KTA syariah. Alasannya apa, kebutuhannya apa gitu ya. Alternatif akadnya apa, kemudian nah ini kita skemanya kita uraikan. Berikutnya tentang penagih utang. Nah, itu dibela Al-Qur'an. Bayarlah walau riba, ini kita rinci. Menikmati hasil riba. Nah, boleh atau tidak menikmati hasil riba. Uang elektronik ya, kita rinci juga. Ya, uang elektronik. Nah, fikih titipan dan utang. Contoh uang elektronik. Kesimpulan ya, nanti pakai yang mana silahkan. Kemudian fintech syariah, ini ada 6 kalau nggak salah ya, alternatif akad. Ini di bank syariah pakai juga nih. Untuk pinjol juga pakai ini sebenarnya, tapi yang syariah ya, jangan yang bahaya. Agar bank syariah kompetitif, ya kita bahas juga di sini. Pentingnya bankir. Oke. Kampanye resign, mau resign. Nah, kita bahas juga di sini. Hukum kerja di bank konven, rada panjang ini ya. Kriteria hukumnya apa, keputusan hukumnya apa, kemudian kondisi darurat, kondisi hajat, kondisi anti mafsadat. Anti mafsadat itu apa sih? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Kerja di bank syariah. Kemudian kesimpulan ya. Berikutnya reksadana saham sukuk ya. Ini kita bahas juga spekulasi yang terlarang itu seperti apa. Reksadana syariah ya kita bahas di sini, saham syariah, sukuk juga ya kita rumuskan. Kemudian nanti transaksi yang terlarang di bursa. Ada tadlis, ada tagrir, ada najis, ihtikar, ada ghish, huwa fahish, ada bai'al ma'dum, ada riba. Oke, produk bank syariah udah keren ya. Nanti kita urai di sini dari sisi produk individu, ya, tabungan. Kita urai lah, teman-teman biar tahu ternyata bank syariah bisa ya melayani semua kebutuhan ini ya, pembiayaan, investasi, transaksi, bisnis, trade finance, pembiayaan perusahaan, simpanan, treasury, cash management system. Nah, ternyata sampai digital ya, ternyata produknya sudah lengkap. Ada kartu kredit syariah juga ya. Berikutnya ini perbedaan bank syariah dengan bank konven kita rinci dari sisi mekanisme operasional, kemudian terus gitu ya sampai produknya satu persatu pakai tabel biar memudahkan. Ini bagian akhirnya, kemudian kita cermati ya. Bank syariah insya Allah sudah sesuai syariah, kemudian sudah kompetitif, tidak anti kritik ya, saya pernah mengkritik dan dipanggil audiensi resmi. Nah, punya saldo di bank konven adalah pejuang riba, punya saldo di bank konven tanpa ambil bunga adalah pejuang riba sejati tanpa pamrih. Solusinya gunakan rekening bank syariah saja untuk perbankan. Kalau gajian masih di konven, ya sudah, bikin rekening syariah, begitu gajian pindahin ke syariah. Ajak temennya. Mau bank syariah lebih murah, nabungnya di bank syariah saja. Cara paling mudah menegakkan ekonomi syariah adalah mari kita gunakan rekening bank syariah saja dalam perbankan ya. Saya sudah, gimana dengan kamu? Ayo ke bank syariah I Love IB. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.